A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka wa haridil mu'minin. Asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tankila. Jadi di ayat ini sudah langsung ada perintah untuk berangkat berperang. Maka berperang kau Muhammad di jalan Allah, engkau tidak dibebani kecuali atas dirimu sendiri. Jadi ini menunjukkan ketika ada keraguan atau sedikit kemalasan ya, dalam tanda kutip kemalasan yang ditunjukkan beberapa orang atau beberapa sahabat, maka Rasulullah diperintah, sudah berangkat aja Muhammad, nggak apa-apa meskipun kamu sendiri, kamu tidak dibebani dengan perilaku orang-orang yang malas dan lain sebagainya. Kamu hanya dibebani atas dirimu sendiri, kata Allah. Dan dilihatkan perintah berperang itu kan harus dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad pernah itu, seandainya kalian tidak ada yang berangkat, aku akan tetap berangkat sendiri, kata Nabi itu. Ya karena waktu itu memang berat sekali untuk mengikuti anjuran perang di saat panas, di saat paceklik, di saat jauh, musuhnya lebih besar, lebih hebat, kan gitu. Nah sehingga karena yang dibebani adalah diri Rasulullah sendiri, ayat ini juga berhubungan dengan keengganan sebagian besar orang Madinah, ya kan? Tadi untuk ikut berperang bersama Nabi ke perang Badar. Wah, perang Badar ini perang yang sangat besar ya. Perang yang dihadapi ini perang yang kaum musyrikin waktu itu mengerahkan semua kekuatannya. Kuda-kuda terbaik, kavaleri terbaik, artileri terbaik, infanteri terbaik. Pokoknya itu hampir seperti perang puputan. Semua pendekar-pendekar mereka keluar, persiapannya pun berat, dan dibanding dengan yang dimiliki kaum muslimin jauh. Baik dari sisi jumlah maupun kualitas, mesti kalah lah umat muslimin. Sehingga berat sekali untuk berangkat ke perang Badar itu. Ya. Maka turunlah ayat ini yang memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW pergi berperang walaupun sendirian saja. Sampai begitu. Jadi kalau kemudian sekarang misalnya ketika kita kadang dilanda ya, godaan untuk berat dalam berperang, berat dalam mengikuti anjuran jihad baik harta maupun tenaga, itu sudah wajar ya. Memang apa ya? Memang abot kok, gak enak. Iya kan, gak enak kok diikut Allah, ikut Rasul itu. Secara duniawi, secara nafsu gak enak akhirnya. Makanya ada dalam salah satu ayat itu begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ji'nakum bil haqq. Sungguh telah aku datangkan kebenaran itu pada kalian. Walakinna, dan akan tetapi lil haqqi, terhadap kebenaran itu, aktsarokum, kebanyakan kalian itu karihun, tidak suka. Tidak suka. Lah kenapa tidak suka? Ayat lain menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Kenapa sih setiap kali datang rasul yang datang kepada kalian bima, dengan membawa apa, la tahwa anfusukum, yang tidak cocok dengan nafsumu. Itu fafarikong kadzabtum, sebagian mereka kamu dustakan, fafarikong takulun, bahkan sebagian dari mereka kamu bunuh. Makanya para nabi, para rasul banyak juga yang dibunuh oleh orang-orang terdahulu. Karena apa? Karena tidak cocok dengan nafsu, tidak cocok dengan tradisi, tidak cocok dengan kebiasaan, tidak cocok dengan mainstream. Sehingga Nabi dibunuh banyak, tidak hanya didustakan, hampir semua Nabi didustakan. Ya karena itu tadi. Nah, satu di antaranya ketika di masa Rasulullah Muhammad SAW, yaitu tadi, tidak cocok dengan nafsu. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak atau mematahkan serangan orang-orang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksaannya. Ya, la tukallafu illa nafsaka wa haridil mu'minin asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tankila. Jadi semangat ini dikobarkan bagi orang-orang yang sudah mau, kobarkan lagi biar lebih kuat lagi. Kalau yang sudah mau, kobarkan lagi
biar menular semangat jihad itu. Memang berat, karena itulah kemudian ayat ini turun. Nah, di ayat ini jelas sekali bahwa apa yang tidak cocok dengan nafsu itu kadang malah baik gitu. Makanya dalam surat Al-Baqarah yang dulu sudah kita pelajari kan, diperintahkan atas kamu berperang. Bisa jadi apa yang kamu tidak sukai itu lebih baik untuk kamu. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Dan sebaliknya, bisa jadi apa yang kamu sukai itu tidak baik untukmu. Asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Berangkat perang itu tidak kamu sukai, tapi itu lebih baik untukmu. Netap di rumah bersama keluarga, nggak ngambil resiko berangkat perang, itu menurutmu baik, tapi bisa jadi itu buruk bagimu di mata Allah. Nah, sudut pandang inilah yang harus kita miliki. Manusia selama ini menjadi tidak selamat itu karena memakai sudut pandangnya sendiri saja. Yang kebanyakan itu didasari atas sudut pandang nafsu pertimbangannya. Sementara sudut pandang Allah, meskipun bertentangan dengan nafsu, itu justru menyelamatkan. Kenapa? Karena nafsu bisa ditunggangi oleh setan. Gitu. Maka kita menjadi hamba-hamba Allah yang pengen selamat di akhirat, harusnya menjadikan pertimbangan Allah yang utama. Makanya kemarin kita juga sudah pelajari, Allah menurunkan Nabi Rasul itu liyuta'a, untuk ditaati. Bukan hanya untuk sekedar dijadikan lagu-laguan dalam sholawat saja. Itu sholawat bagus, tapi jangan berhenti di situ. Apa setelah itu? Implementasi, the next step-nya itu. Supaya apa? Ini tadi dapat gambaran betapa ada bahkan di masa itu. Ini bukan hanya orang yang alim loh ya, sudah langsung sahabat Nabi kok. Kalau tingkat keilmuan sanadnya sudah jelas nyambung. Tingkat keimanan apalagi keputusan langsung ikut Nabi. Ini berarti sudah bukan hanya Islam. Dia mereka itu ya syahadat, ya sholat, ya puasa, ya zakat. Itu loh masih kadang diterjang kena sifat malas tadi. Sehingga ini tadi ya. Lalu ayat selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflu minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqitan. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita memilih jalan sebelah kiri yang mudah dan enteng, maupun memilih jalan sebelah kanan yang berat dan mendaki, itu ada konsekuensi dan hasil masing-masing. Kalau mau yang ringan-ringan saja sesuai nafsu, nggak berani ambil resiko, ya sampean akan dapat itu keringanan, tapi nanti di akhirat dapat keberatan, kan gitu. Sementara kita yang mau melawan hawa nafsu di dunia, berat memang, tidak enak memang mendaki, melawan gravitasi, keinginan nafsu. Tetapi nanti di akhirat akan mendapatkan ucapan selamat dari Allah. Salamun alaikum bima sobartum. Salam sejahtera atas kesabaran kamu selama menjalani kehidupan di dunia. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu melawan nafsu di dunia, gitu kan? Sekarang ini, lalu bersenang-senang kemudian nanti di akhirat di surganya Allah. Contoh, enak-enak tidur pada masa hujan kayak gini tuh, kalau jam 2, jam 3 enaknya gimana? Ngorok paling enak, iya kan? Ngorok. Gitu bangun ya ke kamar mandi, ya nggak usah wudhu ya. Misalnya buang air kecil, ya setelah itu balik selimutan lagi. Itu yang enak, kan gitu. Yang sesuai nafsu. Lah kok tidak ada perintah dalam surat Al-Isra itu, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Dari bagian malam itu tahajudlah, bangunlah kamu.
biar kamu dapat maqamah mahmuda dari Allah, apa derajat yang tinggi, yang mulia. Tapi derajat yang mulia kan nggak bisa dirasakan. Yo nggak ada, nanti masuk rekening juga nggak ada. Dibanding dengan ngorok saja loh, derajat mulia itu masih kalah enak. Lelah iya tah. Jangankan kok dibanding dengan uang ratusan juta, dibanding dengan tidur lagi itu loh. Yang dijanjikan Allah maqamah mahmuda itu loh, masih enak tidur lagi. Mana ada maqamah mahmuda? Kapan itu? Nggak terasa kok. Nah, disitulah letak keimanan kita diuji. Maka barang siapa yang kalau sekarang perangnya bukan perang sampai membawa pedang, tombak, panah, ya kan, membawa kuda, enggak. Sampean alhamdulillah sekarang perangnya itu melawan hawa nafsu. Jihadatul akbar ay jihadatul nafs. Jihad yang lebih besar itu adalah jihad melawan hawa, mujahadatun nafs. Nah itu kan gitu, seolah-olah nggak kelihatan. Duh enak-enak ngumpulin duit dari 10.000, 1 juta, 20 juta menjadi 100 juta. Lah kok ujuk-ujuk kemudian disuruh nyedekahkan itu loh. Ya oh bosire gitu kan. Oh saya ini ngumpulkan sedikit demi sedikit kok disuruh menyedekahkan katanya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sampai pada sebutan atau kriteria benar baik kamu sebelum kamu memberikan barang yang kamu cintai. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Infakkanlah hartamu yang kita berikan kepadamu itu, yang kami rizkikan kepadamu, kata Allah, sebelum datangnya mati. Sing enak kan ya mati engko cek dikirimno. Sopo sing ngirimno itu rebutan sampean. Yang tinggal di dunia dipakai rebutan anak-anak sampean. Salah. Lah karena itulah kemudian itu tadi kata Allah dalam surat Al-Munafiqun itu, infakkanlah hartamu sebelum datangnya ajal supaya jelas nyampe, kamu sendiri yang ngirimkan. Nah, kalau kamu nanti gantungkan pada anak turunmu, belum tentu kamu kirimkan. Tapi ini kan bertentangan dengan nafsu. Nah, tapi kita diminta Allah untuk melawan hawa nafsu demi kebaikan kita. Maka ayat 85 ini, sampean memilih jalan yang mudah menurut nafsu sayyi'ah tadi, ada ganjarannya sendiri. Ganjarannya adalah kehampaan, kerugian. Sampean mengikuti aturan Allah tapi melawan hawa nafsu, sampean juga ada ganjarannya sendiri, yakni tabungan panen di akhirat keabadian sana. Nah ini dulu beberapa hal yang menurut saya, kayak saya tadi malam ya, ini saya lah diundang ngaji di Tabanan. Nah antara Tabanan sama Denpasar, saya netapnya di Denpasar. Antara Tabanan dan Denpasar itu sekitar berapa kilo sih itu? Ya kalau waktu traffic atau waktu macet atau pas padet itu ya hampir 40 sampai 1 jam, 40 menit sampai 1 jam. Nah artinya pengajian yang waktu diberikan ke saya itu ba'da subuh. Ba'da subuh. Berarti kalau saya subuh harus di Tabanan, berangkat saya itu harus ya pada saat tahajud. Jadi kalau subuhnya jam 4, saya harus berangkat minimal jam 3. Kalau subuhnya jam 5, berarti saya harus berangkat jam 4. Berarti saya bangun harus jam setengah 4. Padahal tadi malam itu, saya ada 2 agenda. Kalau malam akad itu kan saya ada live streaming Facebook. Nah, tepat setelah live streaming Facebook, saya itu ngisi kuliah. Ngisi kuliah sekitar 2 jam. Jadi mulai jam 8 sampai jam 10 WIB, atau kalau di sini jam 9 sampai jam 11 WITA. Artinya jam 11 saya baru selesai ngisi kuliah. Kemudian kalau persiapan wudhu apa segala macam untuk mau tidur, berarti setengah 11 paling cepat saya bisa tidur. Atau jam 11. Lalu jam setengah 4 saya sudah harus bangun untuk mendatangi ujian perjalanan. Yang saya tidak berharap apa-apa, juga tidak akan diamplopi dan lain sebagainya. Paling sebungkus nasi sarapan. Itu pun kalau pas saya puasa ya berarti saya nggak makan. Apa yang saya hadapi adalah melawan nafsu. Bahwa ada umat yang membutuhkan pencerahan, bahwa saya akan digaji Allah nanti di akhirat. Tapi kan itu gak kelihatan. Apalagi saya kemudian bangunkan anak saya, Gus Bio,
yang juga masih sedang nyenyak-nyenyaknya tidur. Lalu saya bangunkan, Gus, saya ikut Gus. Ya dia akan ngomong siap gitu, tapi entah hatinya nggak tahu ya, mudah-mudahan ikhlas ya kan. Yang tadi bacakan sampean di awal tadi loh, itu Gus Wio. Saya bangunkan, kemudian ya wudhu langsung nyupir. Ya nggak tahu nyupirnya tadi kok nyampe, saya lihat sambil merem-merem gitu. Alhamdulillah. Saya di mobil akhirnya karena belum tahajud, saya tahajud di mobil. Nah, ini satu di antara bentuk peperangan. Meskipun nggak perang Badar tiap hari, tapi kita perang melawan hawa nafsu setiap hari. Dan itu yang kita terapkan juga pada saat kita mau bersedekah, ketika mau berdakwah, ketika mau bertarbiyah ngaji semacam ini. Ini ada hanya 137 kamera ini. Padahal kadang 170-an, berarti ada sekitar 20-an 5 yang sedang absen. Ya mudah-mudahan absennya karena hal yang tidak bisa ditinggalkan ya kan, sehingga bisa aktif. Ini ada juga yang sedang gabung di sini, lagi menghemat pulsa sehingga langsung ikut ngaji di depan ini. Nah ini satu di antara peperangan-peperangan yang kita hadapi, termasuk yaitu tadi memberikan barang yang dicintai, termasuk juga ngaji. Ngaji itu kan melawan hawa nafsu juga. Enaknya kalau habis subuh apa? Yang layak, tidur, apa kok, ngorok lah. Ya, tapi itu tadi, ada pahala, ada ilmu yang bisa kita inikan pada saat setelah subuh kita ngaji. Demikian pula nanti dakwah itu berat. Karena apa? Karena bertentangan dengan banyak respon orang. Nanti dianggap radikal, dianggap Islam ekstrim, dianggap terlalu tinggi, terlalu dalam, macam-macam, terlalu keras, macam-macam. Bahkan kadang di sini sih. Tapi ingatlah, kita paling banter di sini sih. Toh kalaupun kita di sini sih, bakso kita ya tetap laku. Kalau kita jualan bakso, ya kan? Kalau kita jualan mobil, toh tetap laku kok, ya kan? Kalau di masa Rasulullah dulu perang, dakwahnya itu langsung diancam dengan pedang. Rasulullah diludahin, dilempari batu. Kita loh enggak sampai, jangankan dilempari batu, diludahin aja loh enggak sampai. Jadi beratnya itu masih di bawah yang dihadapi Rasulullah dulu. Karena itu ayo, kata Allah di sini, ya, kobarkanlah semangat perang, kata Allah. Ya, di sini disebutkan Ar-ridil mu'minin, kata Allah. Ar-ridil mu'minin, kobarkanlah semangat untuk orang-orang yang berperang. Nah, saya ngutuni, mendampingi sampean tiap pagi ini dalam konteks ngobarkan semangat perang saya. Iya, melawan hawa nafsu saya sendiri, ngoceh saat pensubuh habis subuh. Itu Gus Glory nggak bosen toh ngoceh kayak gitu. Jane ya jane, tapi ya ya kan, jane ya gitu. Maka sampean bosen, saya juga bosen, repot nanti buyar ngajinya. Maka ketika sampean bosen, saya yang nggak boleh bosen. Ketika saya nggak boleh bosen, kalau saya bosen repot nanti udah buyar. Maka saya nggak boleh ngantuk, nggak boleh bosen, nggak boleh putus asa, nggak boleh kelihatan semangat, nggak boleh menutup kamera. Nanti kalau saya menutup kamera, nanti saya lihat apa? Ya kan, nggak boleh sambil ngeleyek. Saya yang nggak boleh apa-apain. Nah ini kita manfaatkan untuk menjadi semangat kita mencari ridha Allah yang lebih baik. Saya rasa itu, monggo kalau ada mau disampaikan atau ditanyakan silakan. Ini tadi ngajinya di Masjid Al-Muhajirin, temanya tentang aswaja. Ya, saya sampaikan sesuai dengan keterbatasan ilmu saya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Jin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, monggo Pak Saiful. Nanti setelah ini ketemu ya. Oke, bismillah. Mau tanya Gus, ini kan ibadah itu juga ada nikmatnya, mengikuti hawa nafsu juga ada nikmatnya. Jadi kita ada kewajiban untuk berdakwah. Bagaimana tip yang efektif supaya orang yang nikmat hawa nafsu kita arahkan ke ibadah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua minimal. Pertama gini, orang yang mengikuti hawa nafsu itu kan
ada nikmat tapi juga ada tidak nikmatnya. Artinya orang yang tidak mengikuti aturan Allah itu ya ada nikmatnya tapi kadang ya ada susahnya. Ada sedihnya juga ada bahagianya, ada gagalnya, ada tidak gagalnya. Demikian pula orang yang mentaati Allah juga kadang ada gagalnya, ada suksesnya juga. Ada sedihnya, ada bahagianya. Ada nikmat juga ada tidak nikmatnya. Kalau gitu gimana? Pertama, kita itu harus selalu menunjukkan kenikmatan. Bahwa saya berangkat subuh itu enak. Maka tunjukkan jangan dengan kelihatan malas. Tunjukkan dengan kelihatan semangat. Ketika sampean bersedekah juga begitu. Jangan sampai pernah terdengar keluhan sampean. Artinya apa? Ya ketika bersedekah itu benar-benar enak gitu loh. Senang, bahagia, semangat. Demikian pula pada saat dakwah. Itu harus kita tunjukkan bahwa kita berdakwah itu penuh dengan kebahagiaan. Supaya apa? Ini untuk menarik orang agar mengikuti. Itu. Apa yang kita lakukan. Makanya itu ada dalam salah satu ayat, Mas Syaiful. Ketika kamu bersedekah, lalu kamu ceritakan tentang sedekahmu, itu baik. Tapi jika kamu tidak ceritakan, itu lebih baik. Nah, baik di sini yang menceritakan itu dalam konteks tahadus bin nikmah. Menceritakan nikmat yang kita terima dari Allah dalam konteks dakwah. Nah itu. Jadi itu harus kita selalu tunjukkan. Ini namanya syiar. Untuk menunjukkan bahwa kebaikan itu juga ada nikmatnya. Jangan sampai menunjukkan kalau kemudian taat Allah itu kemudian lemos. Kemudian karena setelah ikut baksos itu kemudian jadi sakit. Nah ini orang jadi akhirnya nggak mau ikut itu. Atau setelah sedekah kemudian kelihatan bangkrut. Ojo ngono rek. Maka itu jangan kemudian setelah mengikuti ajaran SPMA misalnya kemudian kelihatan bajunya lusuh, ojo ngono, jangan. Jadi kita harus sampaikan performan itu gitu. Itu pertama. Lalu yang kedua ini kita harus ketika menyampaikan ajaran itu bertahap supaya orang tidak lari ya. Orang tidak lari. Bertahap dalam arti gimana? Kita tahu bahwa orang tidak bertutup aurat itu keliru. Nah, sementara yang kita dakwai itu adalah orang yang selama ini nggak pernah bertutup aurat. Maka kita dakwah kepada dia jangan langsung menggunakan hadis yang menceritakan bagaimana orang tidak bertutup aurat di neraka. Dibakar. Ya memang ada yang harus dengan cara begitu langsung mengingat waktu ya. Tapi akan lebih baik kalau kita jangan topik itu dulu. Tapi topik misalnya tentang apa sih arti hidup ini. Kenapa sih kita hidup di dunia ini? Apa sih enaknya hidup ini? Digiring dari sana sampai kemudian bertemu siapa sih yang memerintahkan kita hidup ini. Misalnya nanti ketemu lagi, oh ternyata Allah. Nah, kira-kira Allah itu menyuruh kita hidup di sini itu dengan aturan atau dengan begitu saja? Oh ternyata ada aturan. Oh ternyata aturan Allah itu ngatur apa saja. Nanti akhirnya sampai ke sana. Nah, dengan cara yang bertahap seperti itu, dan Rasulullah SAW juga begitu, berdakwahnya bertahap sekali. Ya, seperti yang tadi saya ceritakan dalam kajian, bagaimana kebiasaan orang Arab itu adalah minum khamr. Oh itu kebiasaan sudah ribuan tahun itu. Dan tidak langsung kemudian diharamkan. Dan seterusnya. Sehingga oke, silakan masih kamu minum khamr, tapi asal tahu khamr itu lebih banyak mafsadahnya daripada manfaatnya. Setelah itu baru kemudian beberapa tahun baru dilarang hanya pada saat akan sholat. Setelah sholat silakan lagi. Jadi akhirnya kenikmatan tadi itu Pak Saiful itu dikurangi sedikit demi sedikit, nggak langsung dijelok gitu loh. Baru terakhir kemudian dilarang sama sekali. Itu. Wong berjilbab saja aturan bertutup aurat itu juga bertahap loh. Awalnya kan di awal-awal Islam kan masih boleh silakan tidak bertutup auratnya, rambut total bisa. Tapi kemudian surat Al-Ahzab ayat 33 dan 59 itu bertutup aurat tapi hanya rambut saja. Artinya telinga dan leher masih boleh kelihatan tuh. Baru kemudian surat An-Nur
ayat 31 yang kemudian seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, dakwah secara bertahap ini mudah-mudahan mengurangi kesan seolah-olah kita menghabisi semua kenikmatan tadi dengan cara misalnya begitu juga. Rasulullah tidak kemudian mengajak puasa itu lalu melarang makan sama sekali, tapi Rasulullah hanya memindahkan jadwal makan. Tahu puasa itu kalau kita biasa makan pagi dimajukan menjadi makan dini hari kan gitu, jam 3 kalau biasanya jam 7 kan. Jadi cara mendakwainya mereka gitu, ayo puasa. Mungkin bagi yang nggak ngerti, ini bukan apa sih, kita ini buka kok nggak kan gitu. Ayo makan jam baik. Ini kemudian puasa itu mengakhirkan sahur itu lebih baik. Jadi sahur lebih akhir itu lebih baik. Sementara puasa menyegerakan buka lebih. Itu satu di antara cara Rasulullah untuk biar orang itu. Nah, itu satu di antara dua hal yang bisa kita, yakni pertama tadi misalnya tentang sampai orang kan begini ya, misalnya tentang sedekah. Ayat yang menyatakan yasabumul jailu agniya. Orang yang tidak tahu orang beriman itu menyangka orang beriman itu kaya. Kenapa? Karena la yas'alunan nasa ilhafa. Dia tidak pernah menodongkan tangan ini loh, menyadongkan tangan. Apa nyadong itu bahasa Indonesianya? Tidak pernah meminta-minta. Kenapa? Karena minat ta'afuf. Dia selalu dirinya tidak menunjukkan kebutuhannya. Kurang apapun dia tidak pernah menunjukkan mengeluh. Saya gini, saya tidak pernah. Sehingga orang menganggap dia kaya. Nah ini yang harus kita tunjukkan, performance ini. Profil kita itu benar-benar profil seperti orang kaya. Padahal asli ini kan gitu. Jadi penting gitu, citra itu penting gitu untuk memoles citra umat Islam itu biar nggak dianggap kumuh. Makanya sampean juga saya nggak suka kalau dulur-dulur SPMA kemudian kelihatan apa badannya apa celananya itu ngelinding, nggak pernah disetrika, terus apa bajunya itu lombrotan nggak karuan, tolak ya sarungi kudok nggak pernah ganti misalnya gitu. Atau kopiah lalu sininya merah itu, sininya ya kan, sebelah sininya itu loh merah. Itu bukan karena sangat bertakwa, itu nemen oleh gitu. Kopiah itu harganya berapa? Kopiah paling mahal itu merek Awing gitu. Merek Awing itu kan paling 170, paling mahal itu sudah. Yang biasa-biasa itu 60. Malah kalau sama mau kopiah yang langsung diselobokin itu paling 10.000 dapat 3. Begitu loh. Kadang sampai masih merah itu loh sama itu. Nah, nemen pokoknya gitu kan. Ayo, jadi makanya Rasulullah kan ketika kamu sholat itu pakailah baju yang baik, pakai wangi, rapi. Memang ada minal iman. Jadi satu di antara itu performan. Bagaimana menunjukkan bahwa mengikuti Allah itu juga nikmat. Mengikuti Allah itu juga keren. Tapi jangan kemudian diartikan kita harus kaya, kita harus. Nah ini repot lagi nih. Ini diselundupkan setan lagi. Kaya itu jangan jadi tujuan. Bersih, sehat, cukup. Ya cukup untuk beli mobil, cukup untuk. Nah ini mulai lagi nih. Wes pokoknya nek dakwah itu nek gak di hati-hati ngono karo Pak Budi itu terus di bahasakno gitu loh. Jadi gitu Mas Saiful ya, minimal dua itu. Bagaimana membangun citra nikmat tadi ketika mengikuti Allah. Bahwa tahajud itu enak. Jangan kemudian zaman ketika ngajak tahajud terus isu mantuk, ngulang yang belerep-belerep. Jangan gitu. Caranya gimana? Ya sampean ketika malam itu jangan sampai tidur di atas jam 11. Misalnya tidur jam 10 atau setengah 10. Nanti jam 3, jam 4 kan sudah 5 jam. Kalau sleepnya itu quality rest, istirahat yang berkualitas, nggak mikir utang, nggak mikir sampean mesti istirahatnya nanti kalau tahajud enak. Tapi kalau sholat tidurnya itu yo mikir utang, mikir dagangan, miring kanan nggak enak, miring kiri nggak enak, terlentang nggak enak, tengkurap apa manes.
ya gak iso tahajud. Akhirnya paginya kan kemudian ngantuk. Ketika ditanya, kenapa ngantuk tadi malam tahajud? Loh, kan akhirnya nyalakan tahajud. Akhirnya dakwah kita tentang tahajud tidak benar lagi. Sehingga ini, performan ini harus kita jaga. Makanya Pak Guru Muhtar itu, Pak Saiful, ngajar kami itu, berangkat sekolah gitu ya. Kalau kami salaman kan dulu kan ya, mesti diteliti sisirnya. Disisirin rapi. Kemudian baju itu dikelihatan. Jadi, itu tetap sangat diperhatikan. Ketepatan waktu misalnya, kalau kita diundang bupati atau apa, cobalah datang sebelum undangannya 5 atau 10 menit tepat waktu. Nah, itu menunjukkan performa bagaimana Islam hebat itu. Kemudian juga itu dalam hal ekonomi tadi, jadilah ayatul ya khairu minatis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, kan gitu. Berarti sesedikit apapun kita itu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad dharra'i. Beriman itu selalu bisa bersedekah meskipun pada saat sempit atau miskin, lapang maupun kaya. Jadi sedekah tidak menunggu kaya. Punya uang 10.000 ya sedekah 2.000 kan gitu. Asalkan selalu tangan di atas, jangan juga tangan di bawah. Nah, ini performan citra profile kita itu enggak high profile, low profile, tapi membuat kita menjaga dignity, marwah agama ini. Lalu kemudian tadi, saya rasa itu, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati kita semua. Cukup ya? Ada lagi? Kajian kita pada pagi hari ini. Bagi yang belum ikut baca ngaji, supaya berbagi rahmat, berbagi nikmat, berbagi ilmu. Semoga Allah merahmati kita, melindungi kita dalam siratal mustaqim, lindungi kita dari serangan dajjal, menyelamatkan dunia akhirat kita di dunia wal akhirat. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin subhanaka. Allahumma fina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina sharra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innaka la yudhillu man tashaa tabaraka rabbana wa ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassallallahu alaihi wa sallam.